Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmawati Ningsi. Saya akan mempresentasikan eksplorasi machine learning yang saya lakukan untuk memenuhi tugas terakhir praktikum machine learning. Yang akan dibahas saat ini adalah mengenai neural network, yaitu model yang saya gunakan, kemudian prosesnya bagaimana, dan kesimpulan yang saya dapatkan dari eksplorasi ini. Yang pertama ada neural network. Neural network adalah jaringan syaraf tiruan. Neural network adalah sebuah model komputasi yang terinspirasi oleh cara kerja otak manusia dalam memproses informasi. Model ini terdiri dari lapisan-lapisan neuron yang saling terhubung dan bekerja sama untuk memecahkan masalah, mengenali pola, dan membuat keputusan. Strukturnya, jaringan syaraf tiruan terdiri dari tiga komponen utama, yaitu input layer atau lapisan masukan, hidden layers atau lapisan tersembunyi, yang hidden layer ini bisa lebih dari satu, kemudian output layer atau lapisan luaran. Kemudian terdapat neuron. Neuron adalah setiap lapisan dari unit pemrosesan yang disebut neuron yang terhubung satu sama lain dengan bobot atau link yang menentukan kekuatan koneksi. Kemudian ada fungsi aktivasi. Setiap neuron memiliki fungsi aktivasi yang menentukan apakah neuron tersebut akan aktif atau tidak berdasarkan input yang diterima. Kemudian ada cara kerjanya. Cara kerjanya sendiri adalah input data masuk melalui lapisan input, kemudian diproses oleh lapisan tersembunyi, dan akhirnya menghasilkan output melalui lapisan output. Pembelajarannya adalah dengan cara jaringan saraf tiruan belajar dengan cara menyesuaikan bobot antar neuron berdasarkan data pelatihan. Proses ini memungkinkan jaringan untuk mengenali pola dan membuat prediksi yang akurat. Kemudian ada aplikasinya. Pengaplikasiannya memiliki berbagai aplikasi, termasuk pengenalan wajah, pengenalan suara, pemeriksaan bahasa alami, dan pembuatan konten. Kemudian masuk ke proses. Model neural network ini saya gunakan untuk dia itu klasifikasi tentang kanker payudara. Yang pertama dilakukan adalah load dataset. Saya menggunakan dataset yang ada dari Skillr eh yang terdiri dari 569 sampel dengan 30 fitur numerik. Jadi fiturnya tuh numerik, jadi bukan dari gambar, bukan citra. Yang merepresentasikan karakteristik statistik sel kanker. Beberapa fitur penting diantaranya adalah ukuran rata-rata radius, tekstur, perimeter, area, hingga tingkat kehalusan permukaan sel. Selain itu, terdapat fitur yang menunjukkan nilai ekstrim atau ukuran terburuk dari karakteristik tersebut, seperti worst area, worst perimeter, dan worst smoothness. Bisa dilihat dari hasil runnya, yaitu contoh 5 data awal, ada mean radius, mean texture, mean perimeter, mean area, mean smoothness, compactness, concavity, concave points, simetri, fractal dimension, worst texture, dan selanjutnya. Kemudian variasi antar fitur cukup signifikan. Contohnya area sel berkisar antara 143 hingga 2501. Sehingga perlu dilakukan standarisasi agar model tidak bias terhadap fitur berskala besar. Maksudnya nilai bias adalah nilai ekstrim yang menyebabkan model hanya fokus pada si fitur yang punya nilai ekstrim tersebut dan akhirnya tidak menggunakan fitur yang nilainya tuh lebih kecil, padahal bisa saja nilai fitur yang lebih kecil itu lebih signifikan daripada nilai yang ada ekstrimnya. Kemudian distribusi kelas eh, dalam dataset menunjukkan bahwa 357 sampel jinak atau benign dan 212 sampel ganas atau malignan. Artinya proporsi data relatif seimbang dan tidak memerlukan penanganan ketimpangan khusus. Setelah dilakukan pelatihan pengguna model dengan model neural network tipe multilayer perceptron, diperoleh akurasi yang sangat tinggi, yaitu 97,6%. Ini akan dibahas di evaluation score. Nilai ini menunjukkan bahwa model mampu mengklasifikasikan data dengan ketepatan yang baik.
Berikut merupakan hasil evaluation score-nya. Akurasinya bisa dilihat ya 0,9766 atau 97,66%. Setelah model dilatih menggunakan algoritma multi-layer perseptron, dilakukan evaluasi performa model atau evaluation score pada data uji. Evaluasi ini tidak hanya mengandalkan satu metrik, melainkan mencakup beberapa ukuran penting, yaitu akurasi, precision, recall, dan effort score. Masing-masing memberikan sudut pandang berbeda terhadap kemampuan model. Pertama, nilai akurasi sebesar 97,66% menunjukkan bahwa dari seluruh data uji, sekitar 97 hingga 98% prediksi model sudah sesuai dengan label asli. Artinya, model jarang melakukan kesalahan prediksi secara keseluruhan, namun akurasi model tersendiri terkadang tidak cukup untuk memahami kualitas model, terutama pada kasus tengah distribusi kelas tidak seimbang. Untuk itu digunakan juga classification report yang lebih mendetail. Pada kelas Malingman atau ganas, model memperoleh nilai precision sebesar 97%. Precision mengukur seberapa tepat model saat memprediksi kasus yang ganas. Artinya dari semua prediksi yang dikategorikan ganas, sebanyak 97% benar-benar ganas. Nilai recall pada kelas ini juga 97%, artinya model mampu mendeteksi 97% dari seluruh kasus ganas yang ada sebenarnya dalam data. Tingginya nilai precision dan recall ini menunjukkan bahwa model efektif baik dalam mendeteksi kanker ganas maupun meminimalisir false positif atau prediksi salah sebagai ganas. Kemudian, sedangkan untuk kelas benign atau jinak, nilai precision mencapai 98% menunjukkan bahwa prediksi model terhadap kasus jinak sangat tepat, dengan kesalahan minimal. Recall untuk kelas ini juga 98%, artinya hampir seluruh kasus jinak berhasil dikenali oleh model tanpa banyak yang terlewat atau minim false negatif. Kemudian gabungan antara precision dan recall dirangkum melalui F1 score yang untuk kedua kelas yang berada dalam kisaran 97 hingga 98%. F1 score menjadi ukuran keseimbangan antara ketepatan dan sensitivitas model, sehingga tingginya nilai ini mengindikasikan performa model yang stabil dan handal, baik dalam mendeteksi kasus positif maupun negatif. Secara keseluruhan, evaluasi ini menunjukkan bahwa model neural network tidak hanya akurat secara umum, tetapi juga memiliki kemampuan deteksi yang baik pada kedua kategori penyakit, baik yang potensi berbahaya maupun yang tidak berbahaya. Tingginya semua metrik evaluasi ini sangat memperkuat kesimpulan bahwa model yang dilatih sangat layak untuk diterapkan sebagai alat bantu diagnosis berbasis data untuk statistik kanker payudara. Kesimpulannya adalah, saya mempelajari bagaimana menggunakan model neural network dalam menyelesaikan permasalahan klasifikasi, khususnya klasifikasi kanker payudara melalui dataset yang tersedia di library Skyline. Neural network bekerja dengan membangun lapis-lapisan neuron yang saling terhubung untuk mempelajari pola kompleks dalam data, sehingga mampu melakukan prediksi secara akurat. Dalam proses ini, dipelajari tahapan pra-proses data seperti pembagian data menjadi data latih dan uji, serta standarisasi fitur menggunakan teknik scaling agar seluruh fitur berada dalam rentang seimbang. Mengingat perbedaan skala antar fitur cukup besar. Setelah itu, dilakukan pelatihan model multilayer perceptron dengan parameter hidden layer yang telah ditentukan. Kemudian dievaluasi untuk menggunakan metrik akurasi, confusion matrix, dan classification report untuk melihat performa prediksi model terhadap data uji. Dipahami pula bagaimana interpretasi metrik evaluasi seperti precision, recall, event score, serta visualisasi hasil melalui grafik confusion matrix berwarna dan learning curve yang menunjukkan penurunan loss selama proses pelatihan. Terakhir, dipelajari juga bagaimana memahami representasi fitur dataset kanker payudara, termasuk distribusi kelas, karakteristik masing-masing fitur, keterkaitannya terhadap prediksi model, dan secara keseluruhan, praktikum ini memberikan pemahaman menyeluruh mengenai penerapan neural network untuk klasifikasi data, tahapan persiapan data, evaluasi performa model, serta interpretasi hasil prediksi dalam konteks analisis medis. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.